Suasana haru menyelimuti kediaman Iwan Telaumbanua di Desa Lahusa Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan. Ibu Iwan Telaumbanua, Rosalina Hulu, masih terus mendekap foto sang putra kesayangannya yang jasadnya kini masih terkubur jauh di luar pulau tempat kelahirannya. Wajah sembab menahan tangis masih terlihat di raut wajah sang ibu. Di usia yang telah senjanya, justru Rosalina Hulu harus menanggung rasa pedih yang mendalam akibat perbuatan serda adan yang dilakukan kepada anak laki-laki kesayangannya. Kepada kami, Losawato Telaumbanua, ayah korban, menceritakan kisah pilu penantian panjang sang anak kembali ke rumah. Mereka kan setelah kalah dari Nias Selatan, ditawarkannya lagi, saya masih biar saya bawa di Padang, karena ada om saya di Padang, supaya ada kenang-kenangan di keluarga. Sampai di sini dia di rumah ini dijemput almarhum ini. Dari situlah sampai sekarang nggak ada lagi lah daya kami menanyakan bagaimana. Akhirnya terjadilah 1 tahun 3 bulan sudah dia ada. Dia bilang kemarin sama kami, sama abangnya itu, di teleponnya abangnya itu dari telepon saya. Ini ada uang terima kasih sama omnya di Padang. Persiapan aja berapa aja yang aku bilang nanti. Mulai dari pendaftaran di Lanat, Nias, sekitar 103. Kalau boleh tahu total habis semua dari yang pertama sampai yang kedua ada berapa? Totalnya 225 juta kontan uang. Kontan uangnya ya? Iya, tapi di luar lagi yang baru kemarin ini 1 burung 2. Di luar itu lagi rusak sepeda motornya, di teleponnya kami. Biar saya terbuka aja, dia itu udah saya anggap anak-anak. Karena dia telepon waktu itu rusak mau Hondanya, keretanya, di teleponnya saya kirim uang 1,5 juta. Ditambah lagi penetapan, dia yang bilang itu 15 juta itu. Ya udah masuk pendidikan penetapan. Tanggal 16 dia ke rumah di sini, dijemputnya di rumah ini. Teleponnya, kami berangkat sore ini masuk pendidikan. Sudah, apa persiapan apa kemudian? Datang mereka, dia bawa mobil, jemput di sini. Lalu mereka berangkat dari Pelabuhan Mustoga melalui darat. Tanggal 2 masih komunikasi kami dari tanggal 16 itu sampai tanggal 22. Bicara kami waktu itu sudah di botak, dikasihnya bajunya sama dia, dinampakkan sama kami, ini baju saya, besok berangkat kami jam 6 ke Tanjung Uban. Di situ pendidikan kami. Itu yang menyampaikan almarhum atau Adan sama almarhum? Itu percakapannya video atau foto? Video Video call langsung. Oke. Semua keluarga sudah bicara sama dia tanggal 20. Sama almarhum ya? Udah dibotak. Almarhum juga mengakui kalau dia masuk pendidikan? Iya, karena udah dikasih baju, udah dibotak, semua sepatunya udah dikasih. Pengakuan siada udah masuk pendidikan. Dia jam 6 besok berangkat di Tanjung Uban. Gak bisa lagi main telepon karena disita semua HP. Lalu Pak, di situ tanggal 23 tidak bisa lagi komunikasi. Setelah 2 hari, saya telepon siada. Mana foto adikmu? Kalau udah masuk dia pendidikan. Dikirimnya. Lalu ya, semangat saya. Keluarga sebesar semua semangat.
Akhirnya dari situlah kami Semak. Setelah itu Pak, balik dari Padang dia ke sini ke rumah. Diadati dia, dihargai dia, semua keluarga besar. Kita syukuri karena orang yang mengasihi kita yang bagus tetap kita balas siap saja. Bulan April diteleponnya kami, burung murai batu, cari Pak dua sama omku di Padang, dipaksanya aku. Bilang si Pia, dicari tuh Pak, karena si Pia yang telepon. Oke, kami cari burung di Umbu Nasi sana, kami cari. 2 hari baru dapat. Harganya dari lapangan 14 juta. Setelah itu kami telepon dia, datang dia menjemput burung. Ya terima kasih dulu banyak ini sama Om di Padang. Habis itu ya persiapan mungkin ada pelatihan adikku bulan 7 nanti. Penetapan dulu, penetapan. Tolong dulu diusahakan uang Pak 25 juta. Penetapan, nggak bisa sanggup. Itu nggak bisa. Nggak ada uang lagi. Belum lagi apa ini, lunas utang, kasar. Ya, biar saya telepon Om. Dia telepon Omnya, dibilangnya 15 juta. Kami usahakan, kami pinjam sama Om. Kerja bangunan, kuli bangunan. Itulah kerja kami. Untuk memperjuangkan anak ini supaya dia sukses. Mulai dari situ, kami tanda-tanda bulan 7. Akhirnya bulan 7 kemarin, pergi dia ke Gomusi. Dia bilang, biar saya kasih pemahaman di keluarga bahwa adik saya pelantikan bulan 9 sudah ditambah waktu. Setelah itu oke. Setelah itu kami tanya bulan 9. Bulan 9 dibilangnya, oh jadi tanggal 9 bulan 10 nanti pelantikan di Tanjung Uban. Lalu kami mempersiapkan, aku bilang sama dia nggak ada uang, biar saya ada persiapan. Kalau pesawat kita lewat, nggak bisa kita lewat pesawat. Kalau ada 5 orang, dan manilah biayanya. Setelah itu, oke, biar saya usahakan. Kami pinjam uang. Kami sepakati di keluarga. Apa dibilang sama saya kemarin? Saya ikut Pak, kalau pelantikan adik saya. Karena jasa saya sama orang bapak. Oke. Sehingga kami putuskan kemarin ada satu orang yang saya ikut bisa, termasuk adik saya. Telepon mereka bicara begitu, oke Pak, Pakcik, saya siap bersama. Akhirnya berubah waktu itu kami kirim dulu kosnya, lalu kami bicarakan, pilih kami 4 orang melalui darat dari Lausai Danau Tai menuju Gunung Stoli, Pelabuhan Gunung Stoli, Sibolga, Dumai ke Tanjung Pinang. Akhirnya kami sampai di sana. Setelah sampai di Batam, di Tanjung Uban, 2 hari. Kami tanya, di mana lokasi pelantikan adik? Waktu aja aku di sana Pak, siap saya ke sana. Saya beli tiketnya, saya berangkat di sana. Kami tunggu di sana sampai tanggal 9. Kok bisa begini ada? Ya udah tertunda pelantikan adik saya. Kenapa tertunda? Udah dipilih dia menjadi Marnir. Pendidikan dia di Surabaya. Cukup lama waktunya pembunuhannya di tahun 2022 dan baru ketahuan di tahun 2024. Dari kacamata kriminolog ini apa yang perlu disoroti? Sebetulnya dari sisi aktusnya atau tindak pidananya itu sebetulnya tidak menarik lah. Tidak ada yang luar biasa. Okay. Ya, ada orang yang dijebak ya, diiming-imingi
lalu kemudian dibawa ke satu tempat dan dibunuh, ya. Lalu kemudian dibuang ke satu tempat dan baru ketahuan belakangan. Kan sebenarnya nggak ada yang aneh kan sebetulnya. Nah, yang menarik adalah konteksnya, kan gitu kan, bahwa yang bersangkutan atau korban ini adalah seorang calon siswa tamtama Ya. yang diiming-imingi masuk oleh seseorang, Oknum katakan saja gitu ya? oknum begitu ya, dan percaya. Dan bukan hanya dia yang percaya, tapi juga keluarganya. Nah, kemudian yang bersangkutan katakan saja masuk, lalu kemudian dan sejumlah uang sudah mengalir. Nah, kelihatannya sang oknum ini kemudian lalu merasa tidak cukup, ya, merasa ingin terus memeras si calon ini, tapi sang calon ini sendiri kelihatannya sudah aware atau sudah sadar bahwa dia mungkin diperas. Maka kemudian Keluarganya ini maksudnya? enggak, si calonnya ini, si korban. Oke. Maka kemudian lalu dalam rangka untuk lebih banyak memeras korban dan keluarganya, maka kemudian korban dibunuh sambil kemudian komunikasi tetap dibuka Betul. antara oknum dengan keluarga. Nah, ciri pendidikan TNI kan adalah, demikian juga kepolisian, ya, adalah jauh dari keluarga. Tidak ada komunikasi. Tidak ada sama komunikasi. sekali, baik. Baru keluarga Telepon akan maupun- ketahuan, Baik. akan mengetahui si keluarganya ini setelah diundang atau pada saat diundang Ya. saat kelulusan. Itu memang kecenderungan atau kebiasaan lah begitu ya. Lalu disitulah lalu kemudian keluarga merasa, wah, anak saya sudah berubah. Bahkan banyak diberitakan keluarga-keluarga yang menangis melihat anaknya kok berubah gitu ya, tambah gagah gitu ya. Itu karena tadi mereka setahun atau 2 tahun itu diisolasi, dikosongkan kognisi mereka, sehingga kemudian mereka berubah menjadi abdi negara, begitulah ya. Nah, ini dimanfaatkan nih, ya, begitu kemudian sang korban ini sudah meninggal, terus komunikasi tetap dibuka dengan satu konteks bahwa sang korban ini nggak bisa dihubungi mengingat sedang dalam pendidikan. Nah, ketika itu lalu kemudian mewakili korban, sang oknum kemudian tetap meminta uang kepada keluarga. Jadi di sini memang kemampuan dari sang oknum meyakinkan keluarga itu memang lumayan tinggi gitu ya. Tapi juga memang diuntungkan oleh karena sang oknum memang memiliki relasi kuasa ya. Dia mengaku sebagai oknum dari pusat pendidikan ya. Tentu lalu juga kemudian lalu dari pihak keluarga yang mungkin orang sederhana dan tidak punya konteks apa-apa, tidak punya lobby dengan siapapun, sehingga percaya saja Semudah itu percaya. dan semudah itu.